Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anania Eka Ramadhani dari Prodi Sistem Informasi NIM 2305102025. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI dalam keamanan cyber, khususnya mengenai peluang dan juga ancaman yang akan muncul di era digital ini. Sebelum itu, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, hampir seluruh aktivitas kita, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga pengelolaan data penting itu bergantung pada sistem digital. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, muncul sebuah ancaman cyber yang semakin kompleks dan juga berbahaya. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi informasi telah mengubah cara kita manusia bekerja dan berinteraksi. Pemerintahan, perbankan, pendidikan, layanan kesehatan, sampai dengan industri besar itu masih bergantung pada jaringan komputer dan juga internet. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan tersebut, ancaman cyber juga ikut berkembang. Serangan cyber saat ini tidak lagi sederhana. Serangan itu menjadi lebih terstruktur, terorganisir, otomatis, dan juga seringkali memanfaatkan kelemahan kita sebagai manusia yang suka teledor maupun juga teknologinya sendiri. Nah, masalahnya, sistem keamanan cyber tradisional yang mengandalkan aturan statis dan tanda tangan serangan itu hanya mampu mendeteksi ancaman yang sudah dikenal aja. Jadi ketika muncul serangan baru atau yang dikenal sebagai zero day attack, sistem ini seringkali gagal untuk mendeteksinya. Jadi disinilah peran artificial intelligence atau AI hadir sebagai solusi inovatif dan juga strategis untuk menangani eh, serangan-serangan cyber tersebut. Kemudian, lanjut ke slide selanjutnya, ada konsep dasar AI dalam keamanan cyber. Secara sederhana, artificial intelligence dalam keamanan cyber adalah teknologi yang memungkinkan sistem keamanan untuk belajar dari data, mengenali pola, dan juga mengambil keputusan secara otomatis. AI bekerja dengan menganalisis data historis keamanan seperti log aktivitas, kemudian lalu lintas jaringan, dan perilaku pengguna. Dari data tersebut, AI itu membentuk sebuah pola perilaku normal, sehingga dapat mendeteksi aktivitas yang tidak wajar atau mencurigakan. Beberapa pendekatan AI yang digunakan dalam keamanan cyber itu ada machine learning untuk klasifikasi serangan, kemudian ada deep learning untuk analisis data kompleks, sampai dengan natural language processing untuk mendeteksi phishing dan juga spam. Nah, yang menarik, AI itu tidak hanya eh, berhenti pada tahap deteksi. AI itu juga mampu merespon ancaman secara otomatis, seperti memblokir koneksi berbahaya, mengisolasi sistem, dan memberikan peringatan dini kepada administrator. Kemudian ada pun beberapa penerapan utama AI, seperti yang pertama itu ada deteksi malware dan juga ransomware. Artificial intelligence itu berperan penting dalam mendeteksi malware dan juga ransomware yang semakin canggih. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem atau mencuri data. Sedangkan ransomware itu adalah mengenkripsi data korban dan meminta tebusan. Sistem keamanan tradisional seringkali gagal mendeteksi malware baru karena hanya bergantung pada tanda tangan serangan. Nah, AI itu bekerja dengan menganalisis pola dan perilaku sistem seperti aktivitas proses, akses file, dan penggunaan sumber daya. Jadi ketika terjadi perilaku tidak wajar, AI ini dapat mendeteksi perilaku nggak wajar ini sebagai ancaman. Contohnya nih, kalau sebuah komputer itu tiba-tiba mengenkripsi ratusan file dalam waktu singkat dan penggunaan CPU-nya itu meningkat drastis. Nah, AI ini dapat mengenali nih kayak, oh ini ransomware dan segera menghentikan proses tersebut. Kemudian yang kedua itu ada deteksi phishing dan juga spam. Phishing merupakan serangan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri informasi sensitif seperti password atau data keuangan. Serangan phishing ini modern sekali, jadi kelihatan meyakinkan dengan menggunakan bahasa yang alami dan profesional. Nah, AI ini menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami isi pesan secara kontekstual, bukan hanya berdasarkan kata kunci aja. Nah, AI ini dapat mengenali pola bahasa yang bersifat mendesak atau manipulatif. Contohnya nih, kayak ada email yang tulisannya itu akun Anda akan diblokir dalam 24 jam dan silakan klik tautan ini. Nah, AI ini dapat mengenali kalau
email ini nih phishing nih karena mengandung tekanan waktu dan juga tautan yang mencurigakan. Ini selain dari email itu juga sering kali bertebaran ya di grup WhatsApp dan juga postingan-postingan FB. Nah, kemudian yang ketiga itu ada analisis perilaku pengguna atau user behavior analytic. Nah, AI ini juga digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dalam sistem. Banyak serangan melalui akun yang sah, sehingga sulit dideteksi dengan metode lama atau konvensional. Nah, AI ini mempelajari kebiasaan pengguna seperti waktu login, lokasi akses, dan data yang sering digunakan. Jika terjadi penyimpangan, sistem ini akan memberikan sebuah peringatan nih. Contohnya nih, kayak seorang karyawan biasanya tuh login pada jam kerja dari Indonesia, namun tiba-tiba login tengah malam dari luar negeri dan mengunduh banyak data. Nah, AI ini akan menandai aktivitas ini sebagai aktivitas yang mencurigakan dan memberikan sinyal peringatan kepada pengguna dari Indonesia ini. Kemudian poin yang keempat itu otomatisasi respon insiden keamanan. AI itu memungkinkan otomatisasi respon insiden keamanan sehingga ancaman dapat ditangani dengan lebih cepat dan lebih sigap tanpa menunggu intervensi dari manusia, sebagai kita sebagai manusianya. Nah, sistem berbasis AI ini dapat langsung mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran serangan dan mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan. Contohnya tuh ketika AI mendeteksi perangkat terinfeksi malware, sistem tuh dapat langsung mengisolasi perangkat tersebut dari jaringan agar serangan tidak menyebar ke sistem lainnya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, itu ada peluang AI dalam keamanan cyber. Artificial intelligence itu membuka peluang besar dalam keamanan cyber karena kemampuannya untuk mengubah cara organisasi, melindungi sistem dan juga data digital. AI itu memungkinkan sistem keamanan menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat statis, AI ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang dinamis dan juga kompleks. Selain itu, AI memberikan peluang untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan sistem keamanan cyber. Dengan mempelajari pola serangan yang terjadi, AI membantu organisasi memahami karakteristik ancaman yang sering muncul dan memperkuat strategi pertahanan. Hal ini menjadikan keamanan cyber tidak hanya berfokus pada pencegahan, tapi juga fokus pada peningkatan kemampuan sistem untuk bertahan dan pulih dari serangan. AI juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang keamanan cyber informasi dan rekomendasi yang dihasilkan AI itu dapat membantu tim keamanan menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi ancaman-ancaman cyber lainnya. Dengan demikian, AI ini fungsinya itu nggak cuma sebagai alat pendukung strategis bagi manusia, tapi bukan sebagai pengganti sepenuhnya. Beberapa peluang terbesar AI dalam keamanan cyber itu ada peningkatan akurasi deteksi ancaman. Di sini penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis deep learning mampu mendeteksi serangan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan di atas 95-98%. Nah, kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi serangan modern seperti zero-day attack, advanced persistent threat, dan juga malware yang terus berevolusi. Selain itu ada otomatisasi dan respon real time, di mana sistem keamanan berbasis AI itu dapat bekerja selama 24 jam penuh tanpa lelah. Nggak seperti kita manusia, kan kita perlu istirahat ya. Nah, AI ini bisa bekerja selama 24 jam sehari penuh. Jadi ketika terjadi serangan, AI itu dapat merespon dalam hitungan detik jauh lebih cepat dibandingkan respon manual kita sebagai manusia. Kemudian ada juga analisis big data keamanan. Dalam satu hari, sistem keamanan itu dapat menghasilkan jutaan data log. AI mampu menganalisis data ini untuk menemukan pola tren serangan, kemudian bahkan memprediksi potensi ancaman yang akan terjadi di masa depan. Pendekatan ini menjadikan keamanan siber itu lebih proaktif daripada reaktif. Kemudian slide selanjutnya ada ancaman dan tantangan penggunaan AI dalam keamanan cyber. Jadi di balik semua peluang besar tersebut, AI ini juga ada membawa tantangan serius nih. Salah satunya adalah adversarial attack dan penyalahgunaan AI. Di mana adversarial attack
Adversarial attack itu adalah serangan yang secara khusus dirancang untuk mengecoh sistem AI dengan memanipulasi data input. Jadi dalam kondisi AI, di kondisi ini, AI itu dapat salah mengklasifikasikan ancaman sehingga sistem keamanan menjadi rentan. Bahkan penyerang kini juga memanfaatkan AI untuk menyerang sistem berbasis AI, sehingga muncul nih fenomena AI lawan AI. Nah, selain itu, AI itu juga sangat bergantung pada kualitas data dan juga infrastruktur. Dalam pelatihan yang tidak lengkap atau bias dapat menyebabkan kesalahan deteksi. Ditambah lagi, penerapan AI itu juga membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sumber daya komputasi besar, serta tenaga ahli yang memadai. Nggak kalah penting nih, penggunaan AI dalam keamanan cyber juga menimbulkan isu etika, privasi, dan juga regulasi. Jadi pengumpulan dan analisis data pengguna dalam jumlah besar itu berpotensi melanggar privasi jika tidak diatur dengan baik. Kayak contohnya kan kita sering ya nemuin data-data kita itu eh, disalahgunakan, kayak ada tiba-tiba pesan masuk lewat chat, padahal kita nggak pernah menyebar nomor kita itu ke siapa-siapa. Nah, itu salah satunya itu juga karena pengumpulan data-data ini. Nah, eh, terus kayak kasus nyatanya ya dari beberapa tahun terakhir ini kita ini kan juga sering ya melihat peningkatan serangan cyber berbasis AI seperti phishing dan yang sangat personal, kemudian ada deepfake suara dan video untuk penipuan, serta malware otomatis yang mampu menghindari sistem deteksi. Kayak video penipuan dari AI ini aku sering banget lihat ya seliweran di IG dan juga FB. Contohnya tuh kayak biasanya ada artis-artis yang mempromosikan iklan judul ilegal. Nah, itu kan nggak mungkin ya sekelas artis besar yang harusnya punya gaji besar juga mempromosikan judul ilegal seperti itu. Nah, jadi kita di zaman sekarang itu harus lebih berhati-hati untuk percaya suatu hal yang kita lihat dari internet. Contohnya kayak video-video dan juga suara-suara itu kita perlu cross-check lagi karena bisa aja itu buatan dari AI. Kemudian kita lanjut ke strategi mitigasinya. Jadi untuk memaksimalkan manfaat AI dan meminimalkan resikonya diperlukan pendekatan yang seimbang. Beberapa strategi mitigasinya itu yang pertama ada kombinasi AI dan juga human oversight. Jadi meskipun AI itu mampu bekerja secara cerdas dan cepat, keputusan sepenuhnya tetap nggak boleh nih diambil oleh mesin. Nggak boleh nih kita menyerahkan semua keputusan itu kepada sebuah mesin atau AI ini. Jadi human oversight itu diperlukan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan juga mengendalikan keputusan yang diambil oleh sistem AI ini nantinya, terutama pada insiden kritis. Manusia itu berperan memastikan bahwa keputusan AI ini sesuai dengan konteks, kebijakan, dan etika yang berlaku. Contohnya aja nih, jika sistem AI mendeteksi aktivitas mencurigakan dan merekomendasikan penonaktifkan akun karyawan, keputusan akhir tetap ditinjau oleh tim keamanan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan yang merugikan. Kan kasihan juga ya kalau kita udah terlanjur menonaktifkan akun karyawan ini, ternyata akunnya itu hanya ada kesalahan di AI-nya. Kemudian yang kedua itu ada continuous learning dan juga retraining model. Ancaman cyber itu terus berkembang sehingga model AI itu harus terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Continuous learning dan juga retraining model itu memungkinkan AI mempelajari pola serangan terbaru serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sistem dan perilaku pengguna. Contohnya nih, kayak model AI yang digunakan untuk mendeteksi phishing itu perlu dilatih secara ulang-ulang dan terus-menerus secara berkala. Dengan contoh email phishing terbaru agar tetap mampu mengenali teknik penipuan yang terus berubah-ubah. Soalnya kan kadang penipu-penipu ini cerdas banget ya. Mereka terus mengembangkan eh, teknologi tipuan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada peningkatan kualitas dan juga keamanan dataset. Kinerja AI sangat bergantung pada kualitas data pelatihan. Dataset yang tidak lengkap, bias, atau terkontaminasi dapat menyebabkan kesalahan deteksi. Jadi karena itu, data itu harus dikelola dengan baik, diverifikasi, dan dilindungi dari manipulasi oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Contohnya itu sebelum digunakan untuk melatih model deteksi malware, dataset itu harus dibersihkan dari data duplikat dan diverifikasi agar benar-benar mewakili kondisi serangan yang nyata dan beragam. Kemudian poin yang keempat itu ada regulasi etika dan kebijakan AI yang jelas. Pengguna AI
dalam keamanan cyber harus diatur oleh kebijakan dan regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Aspek etika seperti privasi, transparansi, dan akuntabilitas itu harus menjadi perhatian utama dalam penerapan AI. Contohnya itu kayak organisasi menetapkan kebijakan bahwa sistem AI itu nggak boleh mengakses data pribadi pengguna di luar kebutuhan keamanan. Serta setiap keputusan AI yang berdampak besar harus dapat dijelaskan dan juga diaudit. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, itu ada pendekatan keamanan berlapis atau defense in depth. AI itu sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya lapisan pertahanan. Pendekatan keamanan berlapis menggabungkan AI dengan sistem keamanan lainnya seperti firewall, enkripsi, autentikasi, multifaktor, dan juga kontrol akses. Sehingga satu lapisan lain tetap melindungi sistem. Contohnya, meskipun AI telah mendeteksi dan memblokir ancaman, sistem tetap menggunakan autentikasi dua faktor dan firewall jaringan untuk mencegah akses tidak sah ke sistem pentingnya. Nah, kesimpulannya sebagai kesimpulan nih, artificial intelligence itu merupakan teknologi strategis dalam menghadapi kompleksitas ancaman cyber modern. AI memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga ketahanan sistem keamanan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, AI ini juga dapat menjadi ancaman kita dan menjadi sumber ancaman baru kalau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan AI dalam keamanan cyber harus dilakukan secara bijak, etis, dan juga berkelanjutan. Nah, sebelum saya tutup presentasi saya ingin berterima kasih kepada beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada Jurnal Keamanan Sistem Menggunakan Kecerdasan Buatan oleh Muhammad Arya Armada Jojo Sugito dan Miri Ardiansa. Kemudian ada jurnal The Impact of Artificial Intelligence on Cyber Security oleh Rasha Rafika Widala, Amanda Novalina Khairunisa, Juhar Anandika Dika, dan Alisa Az-Zahra Wijanarko. Kemudian yang terakhir ada jurnal pengembangan aplikasi berbasis mobile yang dibuat oleh Dwi Kurnia Putra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin ada koreksi nantinya. Sekian dan terima kasih.